Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Di antaranya ialah diturunkannya kitab Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus. Wahai para pencari ridha Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada umatnya agar mereka mendapatkan ridha Allah hingga memasukkan mereka ke dalam surga. Pelajaran yang Nabi Muhammad sampaikan itu berasal dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ilmu yang dapat kita ambil, yang mana ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat pada zaman Nabi, sahabat, atau tabi'in, akan tetapi bermanfaat 14 abad setelahnya. Hingga wajar saja jika Al-Quran disebut mukjizat yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran ialah di antara paling mulianya ibadah dan paling agungnya pendekatan diri kepada Allah. Dengan membacanya seseorang akan diberikan pahala yang sangat besar dan balasan yang sangat banyak. Banyak sekali keutamaan Al-Quran yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar membacanya. Salah satunya ialah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi." Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan ia berdiri dalam keadaan sholat, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan ia duduk dalam sholatnya, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 50 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan ia dalam keadaan suci, maka setiap huruf yang ia baca akan diganjar dengan 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan ia dalam keadaan hadas, maka setiap huruf yang ia baca diganjar dengan 10 kebaikan. Adapun yang dimaksud dengan satu huruf di sini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan ditulis baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Abdullah ibadi ummati tilawatul Quran. Artinya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Untuk itu, kita sebagai umat muslim jangan malas membacanya. Sisihkanlah waktu kita dalam sehari untuk membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Jika tidak bisa satu juz, maka usahakanlah setengah juz. Jika tidak bisa setengah juz, maka satu lembar. Jika tidak bisa satu lembar, maka satu halaman. Dan jika tidak bisa satu halaman, maka cukuplah satu ayat dalam sehari, karena ganjaran dan pahala yang kita dapat sangat besar. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.